Ingat, subscribe. Jangan lupa subscribe Kontreng Fans Club ya. Ingat, subscribe. Halo, jumpa lagi. Cuaca makin dingin ya teman-teman, jaga kesehatan, jaga imun. Nah, untuk teman-teman yang saat ini mengalami karantina mandiri, tetap jaga kesehatan ya. Nah, jangan panik ya, syaratnya jangan panik. Nah, kali ini topik yang dibahas adalah sama ya, dimana pada hari ini sudah hari Sabtu lagi dan besok sudah hari Minggu, dimana kita memang sudah menjadi kebanyakan libur mingguan bagi PRTA migran di Hong Kong. Nah, apakah kita dilarang libur? Manyun. Apakah kita dilarang libur? Nah, pertanyaan ini akan muncul ya sebenarnya kan, adanya pemberitaan di Facebook di mana bahwa katanya pihak kepolisian melarang. Ya, sebenarnya tidak ada larangan untuk libur. Ya, pihak kepolisian tidak ada larangan untuk libur kepada buruh migran maupun dari pernyataan Miss Carrie Lam tidak ada. Hanya saja kepada majikan diharapkan untuk memberikan pengertian kepada pekerjanya bahwa Anda boleh libur, tetapi untuk di public space atau di tempat umum Anda harus selalu memakai masker. Nah, Anda harus selalu memakai masker. Terus lagi tidak boleh duduk lebih dari 2 orang. Jadi jangan berkerumunan ya, dan jaraknya adalah 1 meter 1 meter. Nah, di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin besok libur ya, silahkan harus diikuti. Nah, kalau tidak diikuti regulasi ini atau peraturan ini akan didenda 10.000 dengan tanpa peringatan. Nah, pertanyaannya, 10.000 ini siapa yang bayar? Gaji kita kan hanya 4.630. Nah, disinilah yang menjadi masalah. Ya kan? Nah, akan tetapi apakah ada aturan ini untuk majikan? Yang menjadi masalah sampai saat ini di dalam otak saya ya seperti ini, dan kebetulan hal ini akan selalu menjadi masalah jika kita bertanya, kenapa sih majikan tidak di-VAT? Kenapa sih hanya pekerja yang menjadi sorotan? Why only the helper? Why is not the employer being a focus? But always a domestic helper groups. Oke, di sini saya berharap untuk kepada asosiasi majikan, ya kan, agensi stafnya mungkin juga harus memberitahukan masalah ini kepada majikan, ya. Staf agensi harus memberitahukan kepada majikan, menjadi mediator yang baik bahwa kali ini pemerintah Hong Kong akan lebih memperketat social distancingnya dan akan lebih memperketat lagi pemeriksaannya kepada di mana tempat-tempat PRT berlibur. Nah, diharapkan jajannya kalau libur dikasih tahu bahwa di situ Anda tidak boleh berkerumun lebih dari 2 orang, dan jangan sampai kamu lepas masker karena dendanya sekarang 10.000 dan untuk lepas masker dendanya 5.000. Jika ternyata Anda tertangkap dengan pasal berlapis, bayangkan $15.000 melayang, Rek. Nah, itulah ya. Dan belum lagi kalau nanti majikan akhirnya memutus kontrak karena itu, siapa yang mau bayar? Nah, ini juga ya. Jadi kan ini akan menjadi satu masalah nanti, hubungan kita dengan majikan kurang baik jika tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan masalahnya adalah tidak semua pekerja migran di Hong Kong itu paham berbahasa Kantonis yang baik. Nah, terus bagaimana Mbak Kontreng jika ternyata saya dilarang, saya tidak boleh libur, tetapi saya ada keperluan? Nah, di sini jika kalian memang ada keperluan, ya bisa disampaikan kepada majikan, baik dengan bicara langsung maupun dengan chat, mau dengan voice maupun dengan tulisan, itu dibolehkan ya kan. Nah, semisal begini, 唔好意思啊，小姐，唔好意思啊，太太我今個禮拜咧知道香港嘅出邊而家都乜嘢都唔安全，你哋都係擔心，我明白嘅。只不過咧，可唔可以俾我時間出去1個鐘？我要幾錢份印尼，因為而家個印尼都係需要錢，所以可唔可以俾我時間寄份印尼1個鐘？
di sini adalah bagaimana cara untuk mengirim uang atau mengirim barang itu terserah ya. Kalian ada keperluan apa disampaikan saja dan kasih waktunya ya. Kalau memang lebih dari 1 jam ya kolengjung. Nah ini adalah 1 jam lebih kolengjung. Nah nanti kalau majikannya bilang真係啊，你記住嘅喎，唔可冇咁耐啊，同埋咧冇太多人啊，冇去過地方太多人啊。Hoa, oke, mau mentai. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, jadi di sini kita tidak perlu mengambil terlalu mengapa sih majikan tidak diberlakukan, kenapa hanya pembantu. Untuk saat ini kita jangan stuck di sini karena dalam 3 tahun ini kita semuanya sudah stuck. Everybody already stuck. Everybody already struggling. Employer and employee itself are already struggling. Helper and employer are the same. Now everybody in Hong Kong are struggling. What we can do right now is hold hand in hand how to combat this situation to be better. Nah, jadi di sini adalah bagi majikan juga, di mana kepolisian Hong Kong mengharapkan kepada majikan advice to the employer to remind their helper this regulation that's won't acceptable, that you are breaching. That means you have to pay 10,000. Okay, you have to get fined 10,000. Nah, di sini majikan harus mengingatkan kepada pekerjanya. That's much be better again if the employer give space to the helper to take a rest day at home. So, the police officer or the police given advice to the employer that maybe allowed the helper to stay at home during their holiday. Nah, di sini adalah meminta kepada para majikan untuk membolehkan pekerjanya istirahat di rumah. Tapi saya yakin teman-teman tidak mau istirahat di rumah ya kan, sebagian besar mungkin ya, karena apa? Berbagai alasan ya kan. Kalau kalian berada di dalam rumah meskipun tidak disuruh majikannya ya, to mo liao le tong mo ngantai da. Nah, disinilah karena kita sebagai pekerja migran Indonesia itu banyak sekali kata sungkan, nggak enak ya kan, karena merasa nggak enak dan merasa sungkan. Inilah akhirnya timbul di situ, di mana pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan akhirnya dilakukan juga. Dan bahkan akan berpikir bahwa kalau tidak aku yang mengerjakan, siapa yang mengerjakan ya kan. Nah, yaitu dia, kita boleh istirahat di dalam rumah seperti yang komentar kemarin. Moyong aja kan istirahat di rumah, tapi apa, piring sendoknya jalan sendiri. Nah, dan dapur kayak kapal pecah. Nah, seperti itulah komplainnya teman-teman hingga akhirnya memaksa teman-teman untuk keluar. Nah, di sini adalah bagaimana how to cooperate together, that's how to cooperate to be better. Di sini majikan maupun pekerja harus menciptakan satu environment, working environment, that's friendly working environment, di mana majikan juga as an employer doing your part, as a worker doing your part. But in this situation, we are not supposed to be put ourselves in selfishness and ego. That's everybody need a rest, right? Everybody need a rest, including domestic helper. Everybody need to enjoy their day off, including us, domestic helper. So down here, down deep in my heart, I do hope that most of the employer in Hong Kong understand the situation, also helping us to remind us or to give us a space to take our day off, either stay home or let them out, but please make sure that's a safety precaution. First of all, put on your mask. Second, don't ever gathering more than 2 person or 2 people. Nah, jadi di sana teman-teman dilarang untuk bergerombol lebih dari 2 orang, dan pastikan maskernya tetap ada dan spare masker kalau bisa, karena kalau makan itu pun juga kalian harus cari tempat yang lebih sepi lagi. Karena apa? Berbahaya kalau nanti ketemu petugas, di saat ketemu petugas Anda tidak sedang makan atau makan Anda sudah selesai dan Anda gingkai ya kan. Itu yang gingkai kan juga要除咗個口罩咧，又係會麻煩㗎啦，係咪先？嗱，因為咧而家大家都係大家都好辛苦，大家都好辛苦. Nah, jadi teman-teman, satu pesan saya adalah besok bukan berarti dilarang libur, itu saja
Jadi tidak usah bertanya kenapa sih larangan ini tidak berlaku untuk majikan yang pesta dan lain sebagainya. Untuk saat ini rendahkan egonya, ya kan? Mari kita rendahkan egonya, tenangkan diri kita, yang utama jangan stres, tidak perlu bertanya mengapa. Yang pasti kita mencari solusi dan menenangkan untuk diri kita sendiri, ya kan? Jaga kesehatan dan ingat besok yang libur tidak boleh lebih dari 2 ya. Ingat tidak boleh lebih dari 2 dan tidak ada larangan untuk tidak libur. Bye bye. Jumpa lagi dengan saya Kontreng Fans Club. Ingat subscribe.